Berita terkini, Gempar, PDI Perjuangan Sulawesi Selatan berharap Sandiaga Uno bisa mendampingi Ganjar Pranowo karena sosok cawapres bisa jadi penentu kemenangan. Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Gempar, PDIP Sulsel berharap Sandiaga Uno bisa dampingi Ganjar, karena sosok cawapres bisa jadi penentu kemenangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi daerah dan pleno PAG se-Jawa Tengah dengan tema Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah melalui Kemandirian Ekonomi Desa, di Semarang, Kamis, 27 April 2023. 3 figur capres telah bisa ditakar di Sulsel. Selanjutnya, posisi cawapres yang akan menentukan elektorat. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto telah bisa diprediksi kantong-kantong suara potensial. Nyaris masih bersaing ketat. Jikapun ada yang unggul, belum terlalu telak. Posisi cawapres yang akan mengubah konstelasi dan bisa memegang kendali kemenangan. Terutama kala figur capres tidak memiliki basis populisme dominan. Capres dan cawapres bisa saling melengkapi, secara basis ideologis dan geopolitik dukungan. Faktor lain adalah bagi cawapres yang memiliki basis finansial yang kuat. Sebab, ia bisa menopang belanja kampanye dan pembiayaan politik tim pemenangan. Anies, Ganjar, dan Prabowo mesti mempertimbangkan aspek itu demi elektorat. Terkait Prabowo, sekarang dukungan kepadanya di Sulsel disebut sudah mencapai peak performance pada Pilpres 2019. Banyak harapan perubahan yang dititipkan pada Prabowo saat itu. Kala itu, peran Sandi cukup strategis, terutama di segmen entrepreneur muda. Sandi juga berhasil membangun engagement dengan segmen pemilih yang lebih luas, seperti dengan kalangan profesional dan pemilih muslim perkotaan. Untuk kontestasi Pilpres 2024, kalau Prabowo dan Sandi tidak berpasangan lagi, pola dukungan juga akan berubah. Bagi PDIP, menganggap kekalahan Jokowi di Sulsel pada Pilpres 2019 bukan semata-mata karena melawan sosok Prabowo. Saat itu, ada kekuatan Sandiaga Uno. Sebagai cawapresnya Prabowo, Sandi dinilai sangat aktif. Sandi yang aktif turun di segala elemen masyarakat, kata Iqbal Ismail, Ketua Ideologi dan Kaderisasi PDIP Sulsel, pekan lalu. Sehingga, jika seandainya Ganjar menggandeng Sandiaga Uno, maka itu hal menarik bagi Sulsel. Kita, PDIP, tidak akan begitu bekerja keras di Sulsel kalau Pak Sandi, ujar Iqbal. Baca juga. Mahfud MD ungkap aliran dana korupsi BTS ke 3 parpol, kader PKB langsung ucap syukur. Akan tetapi, karena hingga saat ini belum ada cawapres, maka menurut Iqbal, sekarang peluangnya sama bagi semua bakal capres. Artinya, posisi cawapres akan berperan penting. Wakil Ketua Rumah Pemenangan Prabowo Subianto, Muh Idris Reid mengatakan dirinya tetap optimis, ketua umumnya akan menang di Sulsel. Apalagi, Prabowo yang sudah teruji di luar kekuasaan dan di dalam kekuasaan. Waktu oposisi alhamdulillah Sulsel kita bisa menangkan di angka 57%. Dari 24 kabupaten kota, 19 berhasil dimenangkan Bapak Prabowo, katanya. Sementara 5 daerah yang belum dimenangkan akan dimenangkan pada 2024. Yang tidak bisa dimenangkan adalah Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo, karena faktor framing, katanya. Sekarang, Prabowo sudah dalam kekuasaan, maka tugas Gerindra menjual sosoknya sebagai negarawan. Kemudian di lingkup pemerintahan menjadi salah satu menteri terbaik. Kinerjanya selama menjabat Menteri Pertahanan sangat baik. Nah, itulah yang menjadi sebuah branding buat beliau dan insya Allah kita optimis kembali memenangkan Bapak Prabowo di Sulsel, ucap pria yang juga sekretaris DPC Gerindra Goa itu.